Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa mempergunakannya dengan baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah bekal kita, di antaranya belajar atau ngaji kita pada pagi hari ini melanjutkan ngaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan sejak awal kita tata niat kita supaya benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam. Termasuk mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk meniti jalan beliau, sehingga insya Allah kita benar-benar tergolong sebagai umat beliau yang diantara fadilahnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan ngaji kita terakhir terkait dengan bab zakat. Tapi pembahasannya tidak seperti fikih pada umumnya. Jadi karena memang kitab ini lebih kepada ingin menampakkan fikih hati ya, fikih yang tidak tampak ya. Kalau fikih pada umumnya itu lebih kepada fikih sah atau tidak sah, benar atau tidak benar, tapi secara zahir. Nah, ini perlu kita tata fikih yang tidak tampak ya, yang ada di dalam hati kita. Karena memang secara umum Islam ini tidak bisa diterapkan hanya apa yang zahir saja. Nah, bahkan kata al-Islam dengan iman dan ihsan di hadis Jibril itulah yang menjadi dasar kenapa kita perlu memperhatikan hal yang tampak, kemudian yang tidak tampak ya, dan lebih jauh dari itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata iman dan Islam itu jika bersatu dia mempunyai makna tersendiri, tapi jika dipisah itu masing-masing mewakili yang lainnya. Di antara makna al-Islam dan iman ya. Ketika dipisah misalnya pada saat orang Arab Badui menyatakan saya beriman atau kami beriman, qalu amanna, itu dibantah oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mereka menyatakan kami beriman, telah beriman. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian masih berislam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk pada hati kalian. Itu kalau dipisah ya, berarti Islam lebih kepada hal yang zahir dan iman itu lebih pada keyakinan di dalam hati dan seluruh fikih hati yang perlu ditata. Tapi ketika
berpisah, masing-masing punya arti tersendiri. Tapi kalau bertemu, ya, berpisah mewakili satu dengan yang lain, tapi kalau bertemu dia punya arti masing-masing, ya. Nah, kita lanjutkan terkait bab zakat ini, ya. Nah, kemarin di al-wazifah al-khamisah, ya. Nah, jadi ada beberapa wazifah. Wazifah itu tugas, ya, atau rincian adab batin, ya, saat mengeluarkan zakat. Ya. Itu ada yang pertama, nah, ya, al-ula, memahami arti zakatnya kemarin, ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Nah, yang kelima kemarin terakhir itu hendaknya memilih dari harta itu yang mau kita keluarkan, ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaihi. Memilih yang paling halal, yang paling baik, dan yang paling dicintai. Ya. Dan untuk sedekah secara umum juga begini, ya. Nah, memilih yang paling halal, paling baik, dan paling dia cintai. Alasannya kenapa paling halal? Karena Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana kisahnya Qabil dan Habil, gitu, ya. Saat diminta berkorban, ya, yang satu mempersembahkan yang paling baik dan satu yang akhirnya yang tidak baik, ya. Akhirnya yang diterima yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian yang paling halal, ya? Yang paling halal. Kenapa yang paling baik? Itu kisahnya Qabil tadi, sama hendaknya melihat dua sisi ini, ya. Karena itu menjadi hak Allah. Maka karena itu hak Allah, ya kita persembahkan yang paling baik dalam rangka mengagungkannya. Nah, kemudian yang kedua, itu juga hak dirinya sendiri. Maka dia akan menemuinya apa yang dia persembahkan itu kelak di hari kiamat. Apa yang kita berikan itu di hari kiamat yang akan ditemuinya. Kalau kita yang memberikan yang paling baik, maka yang akan kita terima nanti di hari kiamat juga yang paling baik karena bermanfaat bagi dirinya kelak di hari kiamat itu. Kenapa yang paling dicintai? Karena firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, ini, ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak, menyalurkan hartanya, mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Kemudian dikasih contoh ini, kisahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi beliau jika sangat cinta pada sesuatu, ya itulah yang dia berikan. Di antaranya saat itu dia pingin hitan. Hitan itu ikan besar, ya, atau ikan paus, ya. Nah, ketika mencari nggak dapat, keluarganya mencari nggak dapat kecuali satu aja, padahal maunya banyak, ya. Dapat satu, ya, kemudian dimasak, ya. Habis itu datang seorang miskin. Kemudian oleh Ibnu Umar, ya sudah, ini bawa aja. Nah, keluarganya agak protes. Faqala lahu ahluhu subhanallah. Maksudnya Allah. Jadi subhanallah itu untuk sesuatu yang apa bedanya dengan masya Allah? Masya Allah untuk hal yang baik, ya. Jadi subhanallah itu sebenarnya dia pingin nggak terima dengan perilaku suaminya ini, kan. Qad anaitana wa ma'ana zadun nu'ti. Kamu tadi mempersulit kami, ya. Dan sudah kita dapat, terus kita berikan ke orang, gitu, kan.
Apa komentar Ibnu Umar? Inna Abdullah yuhibbuh. Karena Abdullah bin Umar mencintainya, menyukainya, maka saya berikan. Dohirnya memang hilang, tapi justru yang paling dia cintai itulah nanti di akhirat yang paling akan dia terima. Nah, apa namanya? Fikih itu ya, fikih itu yang perlu kita pahami ya. Baru ya an-nasa ilan waqafa bi babi Rabi' ibnu Khaisam. Diriwayatkan contoh lain ya dari Rabi' ibnu Khaisam rahmatullah alaihi faqala at'imuhu sukaran. Ada orang yang minta-minta, kemudian dia mengatakan kasih dia gula. Kemudian mereka mengatakan atau keluarganya ya, kita kasih roti aja, lebih bermanfaat bagi dia. Faqala waihakum at'imuhu sukaran. Kasih aja dia gula. Kenapa? Karena Robinya ini dia suka gula. Jadi apa yang kita suka, yaitu yang perlu kita latih untuk kita salurkan. Ya. Itu yang kelima ya. Sekarang lanjut ke yang keenam. An yatluba li sadaqatihi man tuzakku bihi. Wahum khusus min umumil asnaf at-tamaniyah walahum sifat. Hendaknya dia mencari atau meminta dari harta yang dia salurkan kepada orang-orang yang tuzaku bihi ya. Mentazkiyah ya, orang-orang yang semakin bertakwa yang kita kasih semakin baik. Kemudian saya sampaikan bahwa harta zakat itu tidak disalurkan kepada semua orang. Ya, harta khusus ya disalurkan hanya kepada 8 kelompok. Nah, dari 8 kelompok itu kita pilih. Mereka yang paling ada kriteria di bawah ini, itu yang paling baik untuk disalurkan kepadanya. Kalau kita menyalurkan sendiri ya, tapi kalau kita menyalurkan melalui lembaga zakat, yaitu kriterianya ditentukan oleh lembaga zakat tersebut. Tapi kalau kita sendiri kita bisa milih. Apa kira-kira? Yang pertama adalah at-taqwa. Semakin dia bertakwa, ya semakin baik untuk disalurkan. Fal yahussa bi sadaqatihi al-muttaqi. Fa innahu yaruddu biha himamahu ilallahi ta'ala. Karena orang yang bertakwa kalau menerima zakat, itu akan mengembalikan seluruh himam ini bisa tujuan utamanya dari himmah atau dari ham masalahnya ya. Jadi himam atau al-hammu atau minal himmah. Kalau hammu itu masalah atau kegelisahan, kerisauan dirinya. Kalau al-himmah itu adalah tujuan akhirnya, obsesinya. Orang yang bertakwa jika mendapat sesuatu, dia akan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia akan menyerahkan masalahnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung, yang menyerahkan itu orangnya baik, yang disalurkan orangnya baik. Semakin bertakwa, semakin takut. Nah, kan milih ya berarti ya. Kemudian waqad kana Amir ibnu Abdullah bin Zubair yatakhayyar al-ibad wa hum sujud. Ini satu contoh kasus. Amir bin Abdullah bin Zubair memilih al-ibad wa hum sujud, memilih orang-orang yang akan disalurkan itu saat mereka sujud. Fayatihim bisurrah fiha dananir. Kemudian mereka beliaunya
mendatangkan dengan membawa surah itu tempat uang zaman itu, karena uangnya berupa apa namanya semacam uang receh sekarang ya, nggak ada uang kertas waktu itu, jadi kantong uang ya, sekarang dompet. Fiha dananir yang di dalamnya ada uang dinar dan dirham. Fayadha'aha indani alihim, kemudian langsung ditaruh di dekat sandalnya ya. Bihaitsu yuhissuna biha wa la yash'urun bimakanihi. Mereka merasa tapi tidak merasa ada yang ngasih ya, tapi nggak tahu siapa gitu kan. Faqila lahum ma yamnauka an tursil biha ilaihim. Apa yang menghalangimu? Kenapa tidak langsung menyalurkan dan mereka tahu? Fayaqul akrahu an yata'ammar wajha ahadihim. Saya khawatir atau saya nggak suka kalau wajah mereka berubah ya. Jadi pucat atau sebaliknya sangat bahagia atau sangat pucat jika ada utusan saya atau mereka ketemu saya. Ini bagian dari adab ya, etika untuk menyalurkan. Jadi apalagi jangan sampai merasa merendahkan orang yang kita salurkan kepada orang yang kita salurkan. Kita merasa lebih mulia, kita merasa lebih dan sebagainya ya. Merasa lebih, justru kita bersyukur ada orang yang menerima penyaluran kita. Orang akan bingung seperti kisahnya di masa Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau memimpin waktunya singkat, relatif singkat, tapi berhasilnya luar biasa ya. Hampir kemakmuran itu merata di tengah masyarakat. Sehingga saat mengeluarkan zakat itu sampai ditawar-tawarkan gitu ya, tidak ada yang mau menerima karena masing-masing merasa sudah menjadi muzaki semua di zaman Umar bin Abdul Aziz. Makanya beliau diberikan gelar Khamis al-Khulafa ar-Rasyidin, Khulafa ar-Rasyidin yang kelima, meskipun jauh masanya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kita bingung juga kalau tidak ada orang yang mau menerima zakat kita. Kita harus bersyukur saat ini masih ada orang yang mau menerima. Jadi bukan malah merendahkan si penerima zakat. Kemudian yang kedua ya, al-ilmu. Yang paling punya ilmu itu dari 8 golongan tadi ya. Kalau zakat, kalau sedekah kan lebih luas, tidak hanya 8 golongan. Yang paling punya ilmu, dia yang paling prioritas diberikan. Kenapa? Fa inna fi i'ta'il 'alim i'anatan 'alal ilmi wa nasrid din. Karena memberikannya kepada seorang alim dari yang paling alim dari 8 golongan itu akan membantunya semakin belajar ya, semakin mendalami ilmunya dan semakin menyebarluaskan agamanya. Dan dalam hal itu berarti takwiyatan lisyariah, menjadi penguat syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin membumi gitu ya, semakin banyak dirasakan manfaat dari syariat itu. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama at-taqwa, semakin bertakwa semakin bagus meskipun kondisinya fakir. Kemudian yang kedua, semakin berilmu yang kita salurkan semakin bagus. Ya, kemudian yang ketiga, an yakuna mimman yaral in'am minallahi wahdah. Ini kan kriteria yang agak sulit dicari. Tapi ya berusaha ya. Nah, yang ketiga adalah hendaknya orang yang mau kita salurkan itu dia merasa bahwa nikmat itu dari Allah saja. Gitu. Bukan dari kebaikan si kaya tadi. Ya. Jadi orang yang
menerima zakat itu hendaknya dicari orang yang apa? Yang berpendapat bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, si muzaki itu, orang kaya itu perantara saja, penyebab saja. Wala yaltafit ilal asbab illa biqadri ma nadaba ilaihim min syukriha. Tidak menoleh kepada sebab-sebab kecuali dengan hal-hal yang dibolehkan saja. Artinya dia tetap berterima kasih kepada si kaya atau si muzaki. Ya, karena malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak melihat sebab-sebab lain ya dari nikmat itu kecuali hanya sebatas mereka ini sarana. Terima kasih, iya terima kasih. Tapi itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal ladzi adatuhu fa'amal ladzi adatuhu fa'amal ladzi adatuhu al-madh indal ata. Karena orang yang kebiasaannya suka memuji ya saat diberi, fa'innahu sayadhummu indal man'i. Ini alasan penulis ya. Kenapa dicari orang-orang yang hanya lebih pada hanya fokus bahwa itu pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kebiasaan orang yang diberi itu suka muji-muji saat diberi, biasanya kalau pas nggak diberi itu ngumpat-ngumpat gitu. Ini juga perlu dihindari. Oh, tahun ini kok saya diberi ya. Tahun ini kok nggak diberi, tahun lalu saja misalnya kan. Artinya ada rasa apa? Iri mungkin ya atau marah atau kenapa tahun lalu diberi sekarang kok enggak misalnya. Nah, itu nggak baik juga. Gitu ya. Atau sejak awal dikasih misalnya muji-muji terlalu banyak memuji sehingga menjadikan si muzaki ya besar kepala ya merasa berjasa dan itu bahaya juga ya saat proses pemberian itu ya. Tapi biasanya orang-orang yang begitu jika kemudian tidak diberi ya sebaliknya dia akan ngumpat, dia mencela dan sebagainya. Bahkan kalau dikasih cuma sedikit, itu langsung bisa dicela. Oh, cuma segini dan sebagainya. Ada kan orang-orang seperti itu ya. Nah, itu coba dicari. Semakin dia merasa bahwa nikmat itu hanya dari Allah saja, sementara si muzaki itu benar-benar perantara, nah itu orang-orang yang perlu kita salurkan. Kemudian yang keempat adalah an yakuna sa'inan li fakrihi. Meskipun dia termasuk 8 golongan yang harus disalurkan, tapi dicari orang yang menjaga kefakirannya, artinya nggak minta-minta. Dia apa bahasa kita mungkin sungkan ya, atau dia fakir tapi tidak minta-minta. Dia butuh tapi tidak menampakkan kebutuhannya itu. Nyari orang begini kan tidak mudah. Nah, dia sedang ada masalah tapi tidak mengeluh ya, tidak menampakkan keluhannya itu. Katiman itu menyembunyikan ya. Syakwa ini apa namanya? Syakwa ini aduan atau keluhan. Jadi so'inan li fakrihi, menjaga kefakirannya, enggak minta-minta. Satiron li hajatihi, menutupi keperluannya, kebutuhannya. Dia butuh tapi tidak menampakkan. Katiman menyembunyikan syakwa, keluhannya ya. Dia masalahnya. Tidak suka mengumbar masalahnya di hadapan banyak orang. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah,
Yahsabuhumul jahilu aghniya'a yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi orang-orang yang di luaran sana tidak tahu kondisi sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Mereka mengira, orang-orang di luaran sana mengira ini orang kaya. Padahal dia sangat butuh misalnya. Yahsabuhul jahilu aghniya, orang-orang yang tidak tahu kondisi sebenarnya menganggap dia aghniya. Aghniya itu cukup, nggak butuh. Minat ta'affuf karena memang menjaga wibawa dirinya. Ta'affuf itu ya ta'affuf ya ini menahan diri tidak mau minta-minta. Nah, ini tidak mudah mencari orang yang seperti ini ya. Jadi kalau kita dapat, yaitu yang paling berhak disalurkan. Kemudian wahaula ila yahsuluna fi syabakatit talib illa ba'dal bahthi anhum. Ini ya, penulis juga menyampaikan bahwa mereka ini kriteria tadi itu tidak mudah dicari ya, kecuali setelah dicari. Artinya enggak pada umumnya orang enggak begitu ya. Memang harus muzaki harus berusaha mencari orang-orang yang seperti itu. Wa su'al ahli kulli mahallatin amman hadhihi sifatuhu. Jadi muzaki itu memang melakukan semacam survei, khususnya lembaga zakat ya, semacam survei mana orang yang paling membutuhkan, paling dan sebagainya ya. Seperti kriteria tadi di tempat itu ya, itu yang paling berhak disalurkan zakat ya. Kalau sedekah berarti lebih luas. Kalau zakat berarti terbatas hanya 8 golongan ya. Kemudian kriteria yang kelima juga yang perlu disalurkan adalah an yakuna dza'ailatin. Nah, yang paling punya keluarga lebih banyak itu yang paling berhak juga karena tanggungannya lebih banyak. An yakuna dza'ailah, punya tanggungan keluarga. Jadi kan ini maunya skala prioritas ya. Kalau keempat tadi itu ada 2 orang yang sudah masuk 4 kriteria, tambah kriteria yang kelima, yang satu misalnya tanggungan keluarganya misalnya hanya 2 orang atau 3 orang, yang satunya karena tadi sama-sama ya, yang satunya misalnya tanggungannya 5 atau 6 orang. Kita prioritaskan yang 5 atau 6 orang. Semakin banyak tanggungan keluarganya, semakin dia berhak untuk disalurkan. Kemudian atau yang berikutnya adalah au mahbusan limarat, atau orang yang dia punya penyakit tahunan ya, lama nggak sembuh-sembuh. Nah, itu prioritas yang disalurkan. Atau dia punya utang, dari keempat kriteria tadi sudah sama, 2 orang, itu dipilih yang paling mana yang penyakit tidak sembuh-sembuh misalnya, paling berat disalurkan. Atau ya dia punya utang yang lebih banyak. Fahadha minal muhsarin wa tasadduq alaihi itlaq li hasrihi. Muhsarin berarti orang-orang terbatas. Lebih di zoom lagi, lebih sedikit lagi. Setelah 4 kriteria tadi, di zoom lagi lebih sedikit. Mana prioritas? Kalau misalnya harta zakatnya banyak, ya bisa pukul rata, nggak apa-apa. Kriteria fakir ya cukup. Nah, fakir ya, tapi perlu skala prioritas seperti tadi. Kemudian yang keenam, an yakun minal aqarib wa dzawil arham. Nah, hendaknya muzaki itu melihat yang keluarga terdekat dari dia, lingkar terdekat. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dilempar ke desa tetangga misalnya. Atau dilempar jauh kemana gitu ya. Bisa boleh, sah secara fikih sah, transfer jauh ke daerah lain, menyalurkan zakatnya. Tapi semakin dekat dengan dia, di lingkar terdekat keluarganya, itu semakin baik.
Karena fa inna shadaqah alaihim shadaqah wasilah. Karena nilainya dua dapatnya muzaki ini. Kalau dia menyalurkan kepada lingkar terdekat keluarganya, bukan yang di bawah tanggung jawabnya ya. Muzaki tidak boleh menyalurkan zakatnya kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya, istri atau anak-anaknya. Itu kewajiban dia menafkahi. Atau ke atas orang tuanya. Itu di bawah tanggung jawabnya ya. Berarti di luar itu. Ya. Dan semakin dekat dari kerabatnya itu disalurkan zakatnya, nilainya dua. Satu, penyaluran zakat. Yang kedua, silaturahim. Menyambung silaturahim. Ya. Dapat pahala dua. Jadi satunya penyaluran zakat, dia gugur kewajiban. Yang kedua, silaturahim antar keluarga sedarah itu semakin kuat. Jadi tidak ujuk-ujuk orang jauh yang diberi. Jadi semakin dekat dari lingkaran dia, di keluarga itu semakin baik. Wa kullu man jama'a hadhil khilal khillataini au aksar, semua yang bisa menemukan kriteria itu minimal dua kriteria atau lebih dari dua, kana i'ta'uhu afdal ala qadri ma jama'a. Dia lebih berhak ya, lebih utama untuk diberi zakat itu. Nah, itu kalau sebelumnya fikih atau adab muzakinya, ini adab dari si penerima zakatnya. Ya, ada 6 kriteria ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Faslun fi adab al-qabid. Sekarang etika atau adab-adab saat penerimaan zakat itu. Ya. Tadi kan belum, masih kriteria muzaki dan kriteria si penerima. Sekarang saat penyalurannya. La budda an yakun akhidu zakah minal asnaf as-tsamaniyah. Ini jelas ini Quran yang bicara ya, bahwa zakat itu harus disalurkan hanya kepada 8 golongan saja. Wa alaihi fi dzalika wadhaif. Ada adab-adab atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan saat penyaluran itu. Apa? Yang pertama, an yafham annallaha innama aujaba sarfaz zakat ilaihi liyakfihi ma ahammahu wa yaj'al humumahu hamman wahidan fi talabi ridallahi azza wa jalla. Hendaknya baik muzaki atau si penerima memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan penyaluran zakat itu tujuannya liyakfihi ma ahammahu, untuk mencukupkan apa yang menjadi kegelisahan dirinya itu. Jadi kembalinya semua kepada Allah, baik muzaki maupun yang disalurkan ya. Wa yaj'al humumahu hamman, menjadikan kegelisahan atau masalahnya itu hanya satu masalah saja, mengerucutkan masalah satu ke satu masalah saja, yaitu meminta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini insya Allah enak ya. Si muzaki tidak merasa berjasa, ya. Terus si penerima juga tidak merasa direndahkan oleh si muzaki. Gitu ya. Karena semuanya meminta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling al-akhlu bil manfaat ya, saling mengambil manfaat, tapi dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mudah ya. Ini fikih enggak nampak, ini fikih yang tidak nampak. Perlu berlatih. Kalau fikih yang nampak kan selesai sudah. Begitu penyaluran ya sudah selesai, rata sama semua dapat ya, enggak ada pilih kasih, ya sudah itu selesai. Gugur kewajiban. Tapi adab ini perlu dilatih. Kemudian yang kedua adalah an yashkur al-mu'ti wa yad'u lahu wa yusni alaihi.
Hendaknya si penerima berterima kasih kepada si pemberi. Itu etika manusiawi ya. Nggak boleh ditinggal. Wa yad'u lahu, mendoakannya. Mendoakan keberkahan pada hartanya dan keluarganya dan sebagainya ya. Wa yusni alaihi, seperlunya ya. Yusni itu memujinya seperlunya, nggak berlebihan. Kalau berlebihan nanti merasa berjasa. Waliyakun dzalika bimigdar ya. Ini ya. Tiga hal ini hanya disampaikan sebatas untuk berterima kasih kepada si penyebab ini. Pembawa sebab ini ya. Ya, tidak berlebihan. Karena ada hadis Nabi memang, fa innamal lam yashkurin nas ini ya. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, hakikatnya sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebatas itu ya kita sering ya menyampaikan jazakumullahu khair. Kemudian barakallahu fi amwalikum wa auladikum wa ahlikum dan sebagainya ya. Itu doa-doa bagus umum yang perlu disampaikan. Muzaki juga perlu mendoakan kepada si penerima mudah-mudahan karena tujuan memberikan zakat sebenarnya diantaranya tidak hanya untuk tujuan memberikan seterusnya, tapi harapannya kalau si muzaki mampu membantunya berubah di tahun depan menjadi muzaki juga, itu luar biasa. Sekarang menjadi penerima zakat, tapi kalau si muzaki membantu mengembangkan potensi dirinya, terus tahun depan sudah tidak berhak menerima zakat, naik level dia menjadi muzaki juga, itu keberhasilan luar biasa dari seorang muzaki. Jadi harapannya muzaki itu tujuannya diantaranya mengentaskan kemiskinan. Jadi membantu orang 8 kelompok itu supaya dia naik level. Sama-sama menjadi muzaki. Dan itu yang dilakukan tadi ya, contoh Umar bin Abdul Aziz. Menaikkan level orang ya, dari status penerima zakat menjadi muzaki semua. Berarti muzaki semua kan standar minimal hartanya kan segitu ya, sampai nisab 80 gram emas. Selama setahun tidak berkurang di tengah jalan, itu kan nisab ya. Kalau di tengah jalan berkurang ya dia masih turun level jadi penerima lagi. Jadi Islam sebenarnya menganjurkan ya, makanya zuhud itu tidak harus miskin ya. Menganjurkan semua umat karena muzaki dia manfaatnya lebih luas kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian wa min tamami syukri an la yahtakir al-ata wa in qalla. Di antara bentuk kesempurnaan terima kasih itu tidak menghina pemberian meskipun sedikit. Nah, ini perlu berlatih juga kadang. Apalagi pemberian secara umum bukan zakat ya. Ya dikasih makanan ya kanan kiri tetangganya kadang makanannya tidak enak misalnya dan sebagainya ya. Nah, itu sering kita dengar. Atau kok cuma sedikit misalnya kan. Dikasih nasi kotak, dalamnya nasinya kok cuma sedikit. Ini kan ada unsur terima kasih tapi ada unsur menghinanya. Ini tidak boleh ya, perlu kita hindari. Wala yazummahu, tidak mencelanya. Apalagi makanan ya. Wa yughatti ma fihi min aib. Justru si penerima perlu menutupi aibnya. Ya, kadang kalau makanan misalnya di luar konteks zakat ya. Kadang nggak tahu si pemberi ini belum ngecek misalnya ada yang kurang. Belum lengkap lauknya misalnya. Atau belum lengkap bumbunya kok nggak asin, kurang garam dan sebagainya. Si penerima perlu menutupi celah itu. Atau nggak dicek misalnya kok ada yang basi. Bisa jadi kan nggak tahu gitu kan.
Atau dia pesan ke orang, ternyata masaknya sudah lama, terus baru disalurkan siang atau sore. Ya, repot. Bisa jadi ada yang basi. Nah, itu perlu kita tutupi ya celah itu. Wa kama anna wazifatal mu'ti itu juga sama kepada si pemberi, si penyalur zakat itu juga dia harus merasa bahwa yang dia berikan itu masih nggak ada apa-apanya. Istisghar ya, memperkecil, menganggap kecil meskipun banyak, tapi si muzaki, si pemberi hendaknya tetap merasa kecil. Nah, ini menarik. Kenapa misalnya saat diberikan itu kan dalam bahasa Arab itu kan syukron biasanya ya, terima kasih. Tapi jawabannya kan afwan. Kalau di Indonesia kan terima kasih, jawabannya kembali ya. Tapi kalau di bahasa Arab itu syukron, jawabannya afwan. Kenapa afwan? Maaf ya. Terima kasih, maaf. Kan nggak nyambung. Tapi tujuannya memang mohon maaf ya, gitu kan. Karena saya hanya mampu memberi segitu, gitu. Itu tujuan dari afwan. Saya hanya mampu memberi atau membantu segitu. Meskipun banyak, tapi dia merasa masih terbatas pemberiannya. Itu penting ya bagi si pemberi. Karena kan di luaran sana masih banyak orang yang mampu memberi lebih dari apa yang kita beri. Wazifatul mu'ti, mu'ta ya. Wazifatul mu'ti, tugas si penyalur atau pemberi itu memperkecil, merasa kecil pemberiannya, tapi tugas yang menerima itu merasa besar. Untuk menjaga hati masing-masing kan. Si pemberi menganggap kecil berarti dia tidak berat memberi. Tapi si penerima menganggap besar, tidak mudah mencela pemberian. Wa kullu dzalika la yunaqid ru'yatan ni'mah minallah. Kondisi masing-masing tadi itu, dua orang ini, itu tidak bertentangan dalam cara pandang melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man la yaral wasitah fa huwa jahil wa innamal munkir an yaral wasitah aslan. Orang yang tidak mampu melihat wasitah itu yang membawa sebab ya. Penyebab utamanya Allah ya. Tapi ada orang penyalur ini datang, itu wasitah. Si penerima itu harus melihat ini memang wasitah, perantara. Orang yang tidak mampu melihat perantara sebagai perantara, dia dianggap orang bodoh ya. Nggak mau berterima kasih, nggak mau. Wa innamal mungkir, orang yang mengingkari, dia sebenarnya mengingkari pemberi atau perantara sebenarnya. Kalau tidak berterima kasih kepada si pemberi, dia sebenarnya sedang mengingkari penyebab sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Jadi memang Allah itu membagi seluruh rizki manusia masing-masing sudah dicatat. Tapi rizki masing-masing orang itu kadang dikaitkan dengan perantara-perantara yang banyak di dunia ini kan. Nah, kadang perantara itu sesuai dengan usahanya, kadang perantara itu di luar dari jalur usahanya. Jadi yang kadang kita tidak bisa menyadari. Misalnya kerja apa kan dia dapat dari situ ya rezekinya. Tapi ternyata Allah memberikan perantara lain yang di luar yang seharusnya gitu kan. Tiba-tiba ada orang ngasih, itu kan di luar yang seharusnya dia terima. Gitu ya. Nah itu kadang itu yang perlu kita, ini berarti Allah ingin memberi lebih dari apa yang dia usahakan. Nah kalau perasaan itu yang dominan, ya syukurnya akan lebih banyak kepada Allah. Nah kemudian yang ketiga, ya
al-wazifah ats-tsalitsah an yanzur fi ma yu'tahu fa illam yakun min hillin lam ya'khudhu aslan. Hendaknya juga saat penyaluran, proses penyaluran itu melihat barangnya. Apa yang disalurkan ini? Kalau yang disalurkan ini halal, kalau yang disalurkan tidak halal, ya udah nggak perlu tidak diambil. Ya. Jadi lihat barangnya apa, gitu kan? Kalau barangnya haram ya kita tolak ya, kita tidak mau menerimanya. Ya, karena nyangkut kepada masalah lain nanti. Lianna atau misalnya dikasih barangnya orang lain. Nah, kita yang nanggung nanti kena bebannya. Lianna ikhraj malil ghairi, karena menyalurkan harta orang lain itu bukan zakat. Zakat itu dia dari hartanya sendiri disalurkan. Nah, kalau hartanya wa ingkana min syubhah, kalau harta yang disalurkan itu masih belum jelas statusnya, ada syubhat ya, yang masih nyantol dengan hak orang lain, tawarro'a minhu. Dia warok itu kan menjaga diri ya. Tidak mau menerimanya. Tapi disampaikan baik-baik ya. Kalau tahu status hartanya ya. Illa an yadhiqa alaihil amr, kecuali si penerima ini memang sudah sangat butuh. Ya. Faman kana aktsar kasbihi haraman, misalnya ada penyalur yang mayoritas pekerjaannya itu haram. Aksar ya, berarti mayoritas terkenal orang ini misalnya pekerjaannya haram, terus dia mengeluarkan zakat, ya, walam yu'raf lima akhrajahu malikun muayyan, kanatil fatwa fihi an yatasaddaq bihi. Kemudian dia mengeluarkan zakat, tapi saat mengeluarkan itu tidak diketahui pemilik tertentu misalnya ya. Kalau menyerahkan ke lembaga zakat itu kan campur hartanya ya. Nah, kan tidak diketahui ini milik siapa. Sementara tadi yang penerima berhak atau butuh ya, butuh. Kanatil fatwa fihi an yatasaddaq bihi. Fatwa yang dianjurkan oleh penulis, kalau masih ada unsur itu disedekahkan. Disedekahkan ya. Kalimat Imam Ghazali kan ini kitabnya menginduk ke Ihya Ulumuddin ya. Kalimat aslinya Imam Ghazali di sini disampaikan di note ini, idza dhaqal amru alaihi ail akhd. Jadi jika dia terpaksa untuk mau mengambil wa kana ma yuslim ilaihi la ya'rif lahu malikan muayyanan falahu an ya'khudh biqadril hajah. Karena dia butuh ya. Sementara harta yang disalurkan itu merasa tidak jelas pemiliknya atau enggak jelas statusnya, dia boleh ngambil tapi seperlunya. Fa idza akhadha lam yakun akhdha zakah, tapi niatnya tidak mengambil harta zakat, idla yaqa zakat min muaddihi wa huwa haram. Karena zakat tidak bisa disalurkan dari harta yang haram. Dia mengambil karena butuh. Ya, butuh seperlunya, selebihnya disalurkan ke orang lain. Dan niat mengambilnya itu bukan karena zakat. Zakat memang harus dari harta bersih, bukan dari harta yang ada unsur subhat ya, campur atau milik orang lain dan sebagainya. Nah, kan dalam Islam memang ada 5 maqasid syariah ya, atau ad-daruriyat al-khams, 5 kebutuhan primer yang harus dijaga, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga jiwa.
Ini lima inti pokok dalam Islam yang harus dijaga. Semua hal yang akan merusak lima ini itu hukumnya haram dalam Islam kan. Yang merusak agama, yang merusak keturunan, yang merusak akal, itu semua haram hukumnya. Merusak harta ya, status harta harus jelas, harus dijaga ya. Nah, kemudian ini ya, fayajuzu lihadzal faqir an ya'khud qadra hajatihi, dibolehkan bagi si penerima, orang yang fakir itu mengambil sebatas kebutuhannya saja saat dia sangat butuh, wa ajzihi anis sofi, sementara dia tidak berkuasa ya, tidak punya kuasa untuk mencari yang bersih ya, untuk mencari menerima yang bersih, dia mengambil sebatas kebutuhannya. Nah kan tidak mudah ya mencari orang-orang yang seperti itu. Jadi si penyalur harapannya semakin bertakwa, si penerima juga semakin bertakwa. Kemudian yang keempat adabnya adalah an yatawaqqa mawaqi'asy syubah fi qadri ma ya'khudh. Menjaga diri dari mawaqi' itu tempat-tempat syubhat. Ya. Kondisi-kondisi syubhat fi qadri ma ya'khudh, pada kadar apa yang dia ambil. Fayakhudh al-qadral mubah. Jadi mengambil haknya, bahasa kasarannya mungkin tidak murko gitu ya. Tidak ingin mendapat lebih ya. Gitu kan. Fayakhudh bil qadral mubah ya, dia mengambil kadar yang mubah, tidak ingin dapat lebih banyak, wala ya'khud aktsar min hajatihi, tidak mengambil karena harta zakat itu kan tidak hanya milik dia sendiri, tapi dia milik 8 golongan. Kalau zakat fitrah memang lebih dari 8 itu lebih mengerucut ke fakir miskin saja. Tapi kalau zakat mal itu 8 golongan itu harus dicari betul. Jadi tidak fokus pada yang fakir miskin saja, kan ada yang kebelit hutang ya, fisabilillah ya. Bahkan amil dapat ya 8 golongan itu. Nah, jadi dia juga si penerima ini tidak ingin mendapatkan lebih dari apa yang dia butuhkan. Fa in kana ghariman, jika dia punya utang, lam yazid ala miqdari dain. Dia punya utang berapa? Yang ngambil sebanyak utangnya, karena tujuannya membantu piutang itu supaya selesai. Nah, orang yang berhutang itu supaya selesai hutangnya. Jadi tidak, misalnya hutangnya 1 juta, dia tidak mengambil 1.500.000. Dia mengambil sesuai kebutuhannya. Kalau gharim ya. Nah, atau kalau dia ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, lam ya'khud illa miqdar ma yahtaju ilaihi. Tidak mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan. Dia butuh apa saat mau berangkat itu? Butuh perbekalan apa? Kendaraan, senjata atau apa saat perang ya. Kondisi perang ya. Kalau kondisi aman ini tidak ada ya. Wa in akhadha bil maskana akhadha qadra hajatihi. Kalau statusnya miskin, dia mengambil sesuai kebutuhannya, duna ma yastagni anhu, tidak melebihi itu. Wa kullu dzalika mauqulun ila ijtihadihi. Semua itu diwakilkan kepada ijtihadnya. Jadi tugas lembaga zakat kalau dilembagakan, mereka melakukan survei betul kepada masyarakat. Status tadi ya, kriteria tadi itu mana yang paling berhak. Jadi tidak pukul rata. Jadi karena tujuan zakat itu mengentaskan ya, menaikkan level orang. Kalau dia bisa naik di tahun depannya, nah itu berarti berhasil penyaluran zakatnya. Wal wara' tarku ma yurid. Wara' ya, menjaga diri ya, membatasi diri. Itu wara' ya, tidak angu-angu ya. Itu meninggalkan apa yang ragu.
Jadi menyalurkan yakin, si penerima juga yakin. Nah, sekarang mungkin terakhir ya ini. Waqtalafal ulama fi qadril ghina al-mani' minaz zakah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan status orang itu dianggap kaya itu kapan atau berapa. Ya, qadril ghina ya. Kadar kekayaan yang kemudian dia tidak boleh menerima zakat. Banyak pendapat ya. Menurut penulis yang benar adalah an yakuna lahu kifayah ala dawam. Jika orang itu bisa memenuhi kebutuhannya sepanjang waktu. Artinya dari apa yang dia terima masih cukup untuk kebutuhan hariannya. Sepanjang hari ya, sepanjang waktu. Itu orang ini sudah dianggap tidak berhak menerima zakat. Nah, cukup menerima, cukup memenuhi kebutuhan hariannya itu, baik itu karena dia berdagang atau dia sinaah ya, sinaah itu memproduksi sesuatu, atau karena dia dapat upah dari menyewakan sesuatu. Ikor ini lebih kepada menyewakan properti ya. Nah, atau yang lainnya, tapi dia tercukupi kebutuhan hariannya selamanya. Kalau misalnya orang di tengah jalan masih ada yang kurang kebutuhannya, ya dia masih statusnya masih, cara melihatnya ya, statusnya masih butuh disaluri zakat. Wa in kana lahu ba'dul kifayah akhadha ma yutammimuha, maka dia berhak menerima tapi sesuai dengan tadi kebutuhannya ya, tidak ingin lebih dari apa yang dia butuhkan. Wa illam yakun lahu dzalik akhadha ma yakfi. Kalau dia ternyata butuhnya lebih banyak ya dia mengambil porsinya. Jadi nggak pukul rata memang cara menyalurkannya. Nah, Allah alam mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang sudah 6 lebih. Ada yang bertanya atau menyampaikan. Oh ini bertanya, bolehkah zakat profesi diberikan dalam bentuk barang? Apakah pada saat memberikan zakat profesi ada niat khusus atau cukup diucapkan dalam hati? Ya. Untuk bab niat ya, untuk bab niat sama dengan niat-niat yang lain. Sebagian niat itu semuanya sepakat tempatnya di hati. Semua madhab sepakat tempatnya di hati. Yang jadi patokan itu hati. Perkara diucapkan atau tidak itu khilaf. Sebagian diucapkan, harus diucapkan, tapi dalam rangka menguatkan hatinya. Bukan mengucapkan sesuatu, tapi hatinya kemana niatnya. Jadi tujuan masih boleh diucapkan, tapi tujuannya menguatkan niat dalam hati. Ya. Tidak diucapkan tidak apa-apa. Penting kita niatnya ini apa ini? Status pemberian kita apa? Dia sedekah biasa atau zakat. Kalau zakat kan hukumnya wajib dan harus dihitung detail berapa nisabnya, dihitung. Jadi nggak sekedar saya kasih misalnya 1.500.000, nggak begitu. Dihitung dulu hartanya semuanya, ya baru dibayar zakatnya. Dan pasti kalau hartanya berapa, keluarnya zakatnya berapa itu pasti. Kalau sedekah kan bisa beda-beda. Sedikit, banyak boleh ya. Tapi zakat ini nggak bisa diumumkan hanya saya zakat sekian 500.000. Nah, tapi kalau misalnya ketemu dari total zakatnya, ketemu zakatnya 1 juta, terus 1 juta ini tidak diberikan kepada hanya satu orang, boleh dibagi-bagi sekian orang, boleh ya, dengan pertimbangan tadi ya beberapa kriteria. Apakah boleh diberikan dalam bentuk barang? Nah, ya barang yang paling dibutuhkan boleh, tidak apa-apa.
apa, dia butuh apa. Kan tujuannya membantu keperluan si penerima zakat ya. Butuh apa yang paling dia butuhkan. Atau diberikan uangnya, nanti dia bisa belanja sendiri, terserah dia. Jangan-jangan kita beri barang, tapi dia nggak butuh. Gitu kan? Nah, itu malah masalah lagi ya. Jadi itu diantara kenapa mazhab Abu Hanifah ya, terkait bab zakat fitrah itu. Jumhur memang zakat fitrah itu lebih ke makanan pokok. Mengkiaskan antara gandum dengan makanan baru itu diambil titik temunya antara tekstualnya gandum. Kenapa kita beras sekarang? Itu karena titik temunya makanan pokok. Tapi Abu Hanifah melihat titik temunya bukan makanan pokok, tapi qimah. Qimah itu nilai. Gandumnya berharga, apa yang berharga juga, maka dari situlah muncul kenapa zakat fitrah sekarang dipakai juga sebagian itu dengan uang. Karena orang tidak selalu butuh makanan pokok. Atau pada kondisi tertentu, itu sulit penyaluran berupa fisik. Tapi kalau uang bisa disalurkan. Tapi sisi negatifnya, uang itu bisa disalahgunakan penyalurannya karena mudah ditransfer kemana-mana ya. Kalau makanan pokok kan, misalnya si miskin ini pada hari raya Idul Fitri itu dia lebih butuh pakaian daripada beras ya misalnya ya. Jadi kalau dia dapat beras ya harus menjual dulu berasnya, beli pakaian misalnya ya. Atau menjual dulu berasnya baru beli lauk dan sebagainya. Kalau dikasih uang dia langsung bisa. Pada kondisi tertentu, jadi kadang jumhur memang lebih kuat ya. Tapi kondisi tertentu kadang yang tidak jumhur juga perlu diakomodir ya untuk kemudahan penyaluran dan sebagainya. Allah alam bisawab. Saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terus-menerus mampu ya semakin mendalami agama Islam ini, termasuk diantaranya fikih yang zahir. Semakin kita mampu mensinkronkan ya dengan fikih hati yang seringkali memang tidak tampak. Akhlak yang tidak tampak ini perlu kita latih terus ya. Marilah kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi للكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا والمسلمين اللهم عافنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين من آفة الدنيا والدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Waalaikumsalam warahmatullahi